Kristus, pada pagi hari ini sungguh sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersama-sama di dalam ibadah online yang diurapi Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang ada di rumah masing-masing, kita akan menikmati ibadah pada pagi hari ini dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Saudara siap? Pastikan bahwa saudara sudah menyiapkan hati saudara sejak dari saudara bangun pagi sampai pada saat ini, ketika kita bersama keluarga kita di rumah masing-masing berkumpul menghadap Tuhan. Tidak ada yang lebih indah kecuali kita boleh bergandeng tangan bersama-sama dan menghampiri Tuhan di dalam doa kita saat ini. Bapa di surga, terima kasih. Adalah anugerah Tuhan jikalau kami saat ini masih sehat, masih hidup, masih tinggal di dunia, yang berarti Tuhan masih berkenan akan hidup kami. Sekalipun mungkin begitu banyak badai, banyak masalah, persoalan, banyak tantangan dan kesulitan, tapi seperti kata firman Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Itulah sebabnya saat ini kami berkumpul bersama keluarga kami. Kami duduk diam di kaki Tuhan. Kami siap untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Roh Kudus mengambil alih dan mengurapi setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hampiri Tuhan dengan penuh iman dan keberanian. Mari kita katakan kepada Dia, ya Bapa, walaupun hidupku dipenuhi dengan masalah dan kesulitan yang begitu banyak, tetapi aku tidak takut. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terangkan
Pagi hari ini, saudaraku, jikalau engkau orangnya yang kau mungkin sudah merasa letih, merasa lelah untuk menanggung segala beban masalah ini, dengan baik, karena Yesus yang selalu menopang, maka kita akan dikuatkan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sungguh Yesus satu-satunya yang menopang kita dan menguatkan kita, yang memberikan kepada kita semangat baru untuk pagi hari ini. Kita percaya, kita mau mengucap syukur sebab perbuatan Tuhan ajaib dan heran dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan bersyukur dan bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang menjawab doa kita. Tapi kalau Yesus berdoa, Yesus rindu supaya setiap murid-muridnya, saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan bersama. Siapa yang bisa menjawabnya? Ketika Yesus berdoa, saudara dan saya, kita semua yang bisa menjawab doa-doa Tuhan. Ketika Yesus berdoa supaya muridnya menjadi satu, artinya Yesus rindu setiap kita tetap bersatu dan bersama dalam sehati sepikir,
sehingga nama Tuhan diperbolehkan. Lewat pujian ini sudah menjadi doa Tuhan, dan sekaligus kita akan menjawabnya. Saya rindu dimanapun saudara ada saat ini, mulai bikin persatuan yang luar biasa untuk menjawab doa Yesus. Suami, istri, anak-anak dan orang tua bisa bergandeng tangan bersama-sama, saling mengasihi dan bersatu, sehingga doa Yesus digenapi dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih indah kecuali keluarga yang datang kepada Tuhan. Satukan kami
Tuhan Engkau mengenal, Engkau mengetahui. Kami siap dipulihkan oleh Tuhan. Kami siap dibekali dengan kebenaran. Biarlah firman-Mu yang akan berbicara. Firman-Mu punya cara untuk memulihkan setiap hubungan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerima kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi, ini adalah bulan keempat, minggu keempat. Allah begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun tidak. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami Tuhan untuk kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu ya Bapa boleh bertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semuanya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau ambil alih sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Minggu ini adalah yang terakhir di bulan April dan tema bulan ini yaitu kesetiaan dalam komunitas. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2:42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau minggu ini subtemanya yaitu membangun komunitas yang baru dimuridkan, yang mau dimuridkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kekristenan memang hidup yang melewati tantangan, masalah, pencobaan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi semua tantangan, semua masalah, dan semua pencobaan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk kita siap menjadi muridnya Tuhan, menjadi muridnya yang setia. Seperti di sekolah kita menjadi murid yang baik, yang mau naik kelas, kita akan menghadapi pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru melalui buku-buku yang sudah ditetapkan. Ujian untuk naik kelas, kita harus belajar dengan ujian-ujian itu. Di sekolah untuk menjadi murid tidaklah gampang. Akan ada pembelajaran atau ujian untuk kita naik kelas atau level. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus belajar dalam hidup ini. Kita siap nggak menjadi muridnya Tuhan? Kalau kita siap menjadi muridnya Tuhan, mari kita lakukan. Kita mau belajar menjadi murid yang baik. Ya. Bagaimana kita menjadi murid? Yang pertama, mengikuti kemauannya Tuhan. Bukannya mengikuti kemauan kita, tetapi mengikuti kemauannya Tuhan. Ya. Bukan keinginan kita yang kita lakukan, tetapi keinginan Tuhan. Asal kita senang, asal kita enak, ya. Asal kita bahagia, itu yang kita lakukan. No, bukan itu yang kita harus lakukan. Bukan itu kemauannya Tuhan. Ya. Tapi kita belajar untuk mengikuti kemauannya Tuhan. Mengikuti Tuhan itu tidak gampang. Mengikuti Tuhan juga tidak susah. Ya. Jadi mari kita mau mengikuti Tuhan. Kalau baru kurang lebih setahun ini saya
mempunyai Instagram, ya, IG, dan itu kita harus mengikuti orang-orang yang kita anggap, wah, kita mau ikutin dia, ya. Tapi di sini kita mau belajar, kita mau mengikuti Tuhan, kemauannya Tuhan kita ikuti, ya. Yang kedua, kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana kita menjadi murid, kita berharga di mata Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan menjaga kita seperti biji matanya sendiri, ya. Dia, kalau kita mau dicolok, misalnya suami saya mau colok saya, mata saya izinkan nggak? Bakalan tidak. Gak mungkin saya izinin dia untuk mencolok mata saya. Kenapa? Karena saya akan buta, atau karena saya akan sakit, atau bagaimana. Pokoknya yang paling parah yaitu buta karena dicolok, ya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak izinkan kita supaya kita tidak kenapa-napa, ya. Jadi kita berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan rela mati buat kita. Tuhan mati di kayu salib, Dia tanggung dosa-dosa kita, ya. Yang sepertinya Tuhan gak pernah berbuat dosa, tapi dosa kita yang ditanggungnya. Tuhan mencari domba yang hilang, walaupun hanya satu yang hilang, tetapi Tuhan mencari sampai dapat domba itu. Karena domba itu dirasakan oleh Tuhan itu berharga di mata Tuhan, walaupun satu, ya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan akan cari. Kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi jangan bilang, gue gak ada apa-apanya, gue begini, begitu. No. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan punya sesuatu yang harus kita lakukan untuk masa depan kita. Itu Tuhan sudah rancangkan kepada kita, kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11. Itu Tuhan sudah rencanakan masa depan yang penuh harapan, asal kita mengikuti Dia. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, Tuhan tidak akan datang ke dunia ini. Tuhan tidak akan menyelamatkan kita. Tuhan tidak akan berkorban mati di kayu salib. Oleh sebab karena itu, jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Begitu juga kita, Tuhan itu berharga di hati kita, Tuhan itu berharga di hidup kita, Tuhan itu berharga di dalam setiap aspek tingkah laku kita, kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menjadi terang. Kita harus senantiasa menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini milik Tuhan, ya, bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Seringkali yang terjadi, kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang, kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu seringkali tanpa kita sadari atau kita sadari itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena hidup kita tidak menunjukkan ciri Kristus kepada dunia ini. Bahwa Kristus ada dalam kita, itu kita tunjukkan. Dengan cara apa? Miliki buah-buah roh, 9 buah roh. Saya yakin dan percaya ibu bapak saudara sekalian hafal dan ingat 9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Biarlah kita mempunyai kasih kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Jujur kalau saya katakan, kalau saya melewati sesuatu yang kemungkinan di suatu daerah, misalnya saya tahu itu belum mengenal Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan, biar orang-orang ini mengenal kasih Tuhan, biar orang-orang ini mau menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Kalau saya melewati orang-orang yang kemungkinan yang racun atau apa gitu ya, saya bilang, Tuhan tolong di mereka tidak mengenal kasih Tuhan, ampuni mereka dan mereka bertobat. Selalu saya berdoa itu di dalam perjalanan saya kemanapun saya, walaupun saya mau naik motor, naik kereta, saya tetap berdoa. Mari miliki kasih kepada sesama manusia, sukacita. Ya. Kalau kemarin 2 hari kemarin saya merasa sedih, saya nggak tahu kenapa saya merasa sedih, saya nggak tahu kenapa saya maunya nangis saja, dan saya merasakan diam. Kalau orang-orang yang dekat dengan saya melihat saya, mereka tahu akan perubahan saya. Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena waktu saya selesai kemarin dari ibadah kaum wanita, saya pulang ke rumah, anak saya Elkana mengatakan, nanya begini sama saya, Mami kenapa? Enggak kenapa-napa. Emang kenapa? Kok Mami kelihatannya beda? Enggak kenapa. Dari situ saya kepengen nangis, saya kepengen menjerit, saya nggak tahu gitu. Kenapa itu terjadi? Saya rasanya hati saya sedih gitu, pengen nangis. Tapi disitulah pada saat saya menyampaikan firman ini, saya teringat sukacita. Ya. Seringkali kita menunjukkan kepada orang-orang yang bahwa kita tidak ada sukacita. Biarlah kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita penuh dengan sukacita. Kita ada damai sejahtera. Kita tidak merasakan takut. Tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Kita memiliki kesabaran. Jangan maunya marah-marah dulu. Kalau di rumah saya ada yang suka ngegas, ya udah biasa aja kali, jangan ngegas gitu. Seperti itu. Jadi diingatkan di dalam rumah. Kita penuh dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kuasai diri kita. Penuhlah kehidupan kita dengan 9 buah roh ini. Milikilah itu dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita milik Tuhan dan kita memiliki Tuhan. Biarlah mulai saat ini kita mau menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang kasih Tuhan lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Ya. Waktu saya masuk sakti semester pertama, libur, sudah masuk semester pertama terus libur, dan mau masuk semester kedua. Waktu liburan itu ada namanya di OTIP, yaitu penginjilan. Di situ saya takut banget. Tuhan, saya nggak pandai bicara. Tuhan, saya nggak tahu bagaimana bersaksi itu. Tuhan, saya nggak tahu itu bagaimana saya menyaksikan Tuhan. Waduh, di situ saya panas, dingin, keluar keringat dingin, dan partner saya yaitu kita kan berdua-dua ya, satu lagi dengan senior, jadi bertiga. Nah, saya berteman dengan teman saya satu lagi itu nggak bisa juga seperti saya, jadi bingung. Kamu aja yang maju, kamu aja yang maju. Main tunjuk-tunjuk kan mendorong-dorongan. Ya. Tapi di sini kita belajar untuk bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya. Walaupun dengan bukan hanya langsung kita bersaksi, kita menginjili orang, tidak, tetapi lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, itu kita harus menjadi saksi.
Yang keempat, kita tidak terbuai dalam dunia ini. Saya ulang, yang keempat, kita tidak terbuai dengan dunia ini, tidak terlena lah. Ya, kita harus menjaga hidup kita, jangan terbuai dengan iming-iming dunia ini, yaitu dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan pangkat. Oh, lu nanti kalau gua kasih lu uang, gua kasih lu kekayaan, lu harus tinggalkan Tuhan. Kalau lu hormatin gua, lu akan naik jabatan, lu akan mendapatkan uang, lu akan mendapatkan uang. No, jangan jual Tuhan seperti itu. Jangan terbuai, jangan terlena dengan dunia ini yang memberikan harapan palsu. Ya, Tuhan sudah memberikan harapan kita yang tidak palsu, yang benar, yang real. Jadi jangan terlena dengan dunia ini. Yang dunia ini kasih dengan penuh, wah, ayo lakukan. Jangan. Tetapi betul-betul menjaga diri kita, melatih diri kita, mempersiapkan diri kita, karena hidup ini bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi sekali lagi menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tetapi tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan, ingat, bukan milik kita sendiri, tetapi kita milik Tuhan. Jadi jangan terlena dengan dunia ini. Kejarlah harta surgawi, bukan duniawi. Kalau hidup kita ini dikasih kepercayaan kepada Tuhan untuk menjadi kaya, jangan sombong. Muliakanlah Tuhan lewat kekayaan kita itu. Ya. Menolong tanpa embel-embel, memberi dengan tulus ikhlas. Jangan ingat-ingat lagi yang kita tolong atau kita memberi kepada orang. Jangan ingat-ingat lagi, tapi ingatlah kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ingatlah kalau kita sudah ditolong. Ingatlah kalau kita sudah ditolong Tuhan. Ingatlah kalau kita sudah ditolong orang itu. Ingatlah Tuhan sudah memberkati kita dan kita harus memberkati orang lain. Jadi jangan terlena dengan apa yang kita punya saat ini. Jangan sombong dengan apa yang kita punya saat ini. Jangan bilang, gak masalah, gue masih bisa bernapas, masih sehat. Hei, orang sombong, ingat, kita gak tahu kapan kita pulang. Kita gak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu saat kita menghadap Tuhan. Kita nggak tahu kontrak kita ini habis kapan, kita nggak tahu. Jadi jangan biarkan diri kita terlena dengan dunia ini. Biar kita menjaga diri kita, biar kita menjaga hati kita, biar kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kelima, kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mungkin kita mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengerti tentang firman Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Mari saat ini kita diingatkan kembali untuk kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Ya. Kalau nggak bisa 1 jam 5 menit aja. Kalau sudah bisa 5 menit, lanjutkan 10 menit. Kalau sudah lewat dari 10 menit, lanjutkan lagi, tingkatkan terus. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita, kayaknya kita nggak mau lepas dengan Tuhan. Sama ya seperti pada waktu kita pacaran pertama-tama, kita jatuh cinta, maunya dekat apa? Jauh. Dekat kan? Ya, gitu. Terus miliki
memiliki hati cinta mula-mula sama Tuhan, kalau kita terus memiliki hati yang cinta mula-mula dengan Tuhan, kita maunya dekat sama Tuhan. Oh iya ya, saya belum berdoa hari ini, saya mau berdoa dulu ya. Oh, saya mau menghadap Tuhan dulu, saya mau berbicara dulu sama Tuhan. Sama seperti itu, biarlah kita memiliki hati dekat dengan Tuhan, kerinduan selalu dekat dengan Tuhan, keinginan selalu intim dengan Tuhan, mau berbicara-bicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Seringkali saya singgung ini dengan khotbah saya. Biarlah kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu enak sekali ya. Panjatkan keluh kesah kita, suka duka kita sama Tuhan, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, jangan mau enaknya aja. Waktu suka kita lupa dengan Tuhan, tapi waktu kita punya masalah, kita duka, baru kita, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa saya bisa begini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? No, tidak seperti itu. Suka duka pun kita harus mengucap syukur dan katakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita tahu, kita intim, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita tahu kita akan mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih. Masalah ini terjadi buat saya, untuk saya lebih lagi dekat dengan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan, jangan kesal, jangan marah, tetapi introspeksi diri kita. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Jalin hubungan lagi dengan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Jangan jemu-jemu kita dekat dengan Tuhan. Yang keenam, kita harus taat. Seorang murid harus taat kepada guru. Kalau tidak taat, ada hukuman yang diberikan kepada guru kita ya. Dikasih PR, kerjakan. Kalau tidak kerjakan, tidak dapat nilai ya. Dan itu mengakibatkan kita tinggal kelas, kita di situ-situ saja. Begitu juga hidup kita ini, kita harus taat kepada Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan kasih, mau untuk kita kerjakan ya. Sama seperti yang pertama saya katakan, mengikuti kemauan Tuhan. Saat ini juga kita dituntut untuk taat. Kita disuruh melayani Tuhan, kerjakan, layanilah Tuhan dengan segenap hati kita ya. Jangan tanpa paksaan, jangan didorong-dorong, disuruh-suruh, ayo melayani Tuhan. No ya. Tapi dari hati kita mau melayani Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, kalau kita mau menjadi muridnya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita ya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, di situ dikatakan yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun seringkali kita tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di samping kita. Atau mungkin kita digendong Dia. Jangan bilang Tuhan jahat, Tuhan tinggalin kita. No, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dikatakan di ayat yang tadi saya katakan, senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman, sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu ingatkan kita, ayo. Pada saat kita jalan melenceng, Dia akan luruskan jalan kita. Pada saat kita ke kiri, Dia akan luruskan jalan kita. Pada saat kita ke kanan, Dia akan luruskan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dalam firman Tuhan
pada malam pagi ini meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali untuk kita menjadi untuk Tuhan yang semestinya. Bila firman Tuhan sampai di sini saya sampaikan, tapi bila firman Tuhan Roh Kudus yang akan menanamkan dalam diri kita dan kita menjadi pelawak firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Bila kami menjadi murid-Mu yang sejatinya Tuhan. Bila kami ya Bapa mengikuti kemauan-Mu. Bila kami taat akan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami terbuai dengan dunia ini. Jangan biarkan ya Bapa kami tinggalkan Engkau. Biarlah ya Bapa kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biar kami menjadi murid-Mu yang baik. Biar kami menjadi murid-Mu yang teladan Tuhan. Dan kami menjadi naik kelas terus setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar ya Bapa sekolah kehidupan ini kami boleh naik terus ya Bapa. Biar sekolah kehidupan ini ya Bapa kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya. Dan kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Ini adalah kesempatan yang baik kami mau memberi persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan dengan segala jerih lelah pengorbanan, kami percaya Tuhan akan melihat dan membalaskan dengan cara Tuhan menurut pemberian kami masing-masing. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan
berdoa daripada Tuhan ketika Tuhan rindu supaya umat Tuhan bersatu. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, dan juga menantu. Tuhan ikat kembali dalam satu kesatuan keluarga dan rumah tangga. Berkati setiap rumah tangga jemaatmu, biarlah mereka menurut iman dan keyakinan mereka akan pertolongan Tuhan, akan menerimanya tepat pada waktunya. Kami berdoa memberkati gerejamu di Kosambi, biarlah Tuhan akan terus pakai setiap jemaat yang ada jadi saksi yang hidup bagi orang-orang sekeliling mereka. Berkati gembala sidang kami, Ibu Esther, terus kau pakai urapi pewahyuan yang luar biasa Tuhan tambahkan kepadamu. Berkati juga Bapak hambamu, Ibu Pendeta Lina yang telah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Engkau pakai terus dengan cara yang luar biasa. Segala hikmat karunia Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan. Berkati seisi rumahnya. Kami berdoa memberkati pembangunan gereja kami. Tuhan terus akan menolong, dan pasti Tuhan menolong kami terus sampai Tuhan sendiri yang menyempurnakan pembangunan dengan cara yang ajaib. Tuhan tidak kekurangan cara, Tuhan tidak kekurangan donatur, karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya yang akan mencukupkan apapun yang gereja kami perlukan untuk menyempurnakan pembangunan ini. Kami berkati bangsa dan negara kami. Kami berkati kota Jakarta. Kami berkati presiden, wakil, dan juga gubernur. Bahkan RT RW lingkungan kami, tetangga kiri kanan belakang gereja ini Tuhan berkati supaya melalui pembangunan tidak menjadi batu sandungan, tetapi membawa berkat. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami kembalikan segala hormat pujian bagi Bapak di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama doa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.